Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kemurahan, kebajikan Tuhan yang terus menyertai dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati sukacita-Mu yang terus berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus berharap kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Sebab itu biarlah hati kami terus limpah dengan ucapan syukur dan mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan
sepanjang hari ku beri penghormatan kepada kemuliaan. Teruskan mengatakan Tuhan pujian guru lalu dengan pujian kepada Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada pengharapan kami, Allah perlindungan kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh dengan pujian bagi kemuliaan namamu.
Kalau perlindungannya teguh bagi kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Sebagai gembala yang baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Penolong yang ajaib, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau mampu, Engkau sanggup. Haleluya. Sebab Engkaulah gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang menyertai, Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memelihara kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Kau gembala yang baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik. Selamanya
takut, Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Gembala kami, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saat Kau dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku dalam-Mu, Yesusku. Kau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sabda dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu, dalam-Mu, amin. Damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu, sebab Engkaulah perlindungan kami. Kami damai, kami tenang, bahkan kami dapat bersuka-cita dalam segala keadaan kami. Sebab kami ada di dalam-Mu, dan kerajaan-Mu tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Sebab itu kami
kami aman di dalam penggembalaanmu, karena Engkau yang akan menyegarkan jiwa kami, menyenangkan hati kami, menyehatkan tubuh kami. Engkau perlindungan yang teguh, Engkau Tuhan yang berdaulat penuh, menggembalakan hidup kami, memenuhi semua keperluan kami, roh, jiwa, tubuh kami. Waktu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, kita akan lanjut renungan kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam 2 Samuel pasal yang 8. Kita akan baca dulu di perikop pertama. Dalam pasal ini ada 2 perikop. Kita baca di perikop yang pertama dengan judul Kemenangan-kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kala orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali, diukurnya 2 kali panjang tali itu, untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou dan Yoram. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dihususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Ammon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi dan berperang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh melihat bahwa Daud adalah raja yang berhasil. Dia berhasil menguasai daerah, menguasai bangsa, bahkan musuh utama, musuh berabad-abad lamanya yang harus dilawan oleh
oleh bangsa Israel, yaitu bangsa Filistin. Ketika melawan Filistin dari sejak masa dulu Daud muda, ketika dia belasan tahun, dia melawan Goliat, itu adalah salah satu prajuritnya bangsa Filistin. Dan sampai Daud menjadi raja, bisa dikatakan akhirnya Filistin bisa dikalahkan dan dikuasai oleh pimpinan Daud. Nah, yang menjadi kunci kemenangan di sini adalah bahwa kita akan lihat ada dua kata yang diucapkan sama. Itu artinya kata itulah yang penting di dalam perikop ini, yaitu di dalam ayat yang ke-6 di akhir di bagian B berkata, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dan di ayat yang ke-14 ditutup juga dalam perikop itu dengan kata yang sama, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, ini yang menjadi rahasia Daud. Dia bisa berhasil. Dari sejak zaman ketika bangsa Israel keluar, ada banyak keluar dari Mesir menuju Kanaan, pada akhirnya dipimpin oleh hakim-hakim dan raja. Saul yang pertama, ada banyak peperangan yang terjadi. Dan di pimpinan Raja Daud inilah ada kemenangan Daud melawan setiap daerah-daerah, bangsa-bangsa, dan Daud berhasil. Itu semua bukan karena kuat dan gagah Daud. Ternyata dalam perikop ini kita ketahui bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan dan Tuhanlah yang berperang ganti Daud melawan setiap musuh-musuh yang ada. Dan tentu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa begitu Daud itu dikasihi Tuhan? Dan kita sering mendengar dan kita sudah tahu bahwa Daud adalah dari 3 orang tokoh Alkitab yang berkenan kepada Tuhan. Dan dari beberapa kisah tentang perjalanan Daud, kita boleh melihat bahwa mengapa Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Daud itu hatinya Tuhan itu sungguh-sungguh tertuju kepada Daud, memperhatikan Daud, sehingga apapun yang Daud lakukan, Tuhan yang lebih dahulu maju, Tuhan yang lebih dahulu berperang, sehingga Daud bisa berhasil menguasai setiap daerah, bahkan dengan strategi-strategi yang jitu. Kita baca hari ini, ketika dia menguasai berbagai bangsa, dia menghadapinya dengan berbagai macam strategi, dengan cara-cara yang berbeda. Saya percaya dan kita percaya bahwa itu adalah hikmat dari Tuhan. Nah, ini kita boleh belajar dari Daud, yaitu bagaimana hatinya Tuhan itu melihat hati Daud. Dan hati Daud itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kunci dari keberhasilan Daud adalah semata-mata karena Tuhan yang memberi kemenangan kepadanya. Kita mau hari ini sama-sama boleh mengupas bagaimana Daud itu bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dari sejak awal ketika Tuhan memilih Daud, kalau kita baca dan kita perhatikan beberapa masa perikop-perikop sebelumnya, tidak pernah kita melihat membaca bahwa Daud itu berbantah-bantah dengan Tuhan. Daud itu sangat tunduk, dia hormat, sungguh-sungguh sangat menghargai Tuhan. Ketika Tuhan memilih Musa, ada banyak perbantahan dari Musa. Padahal Musa itu dia tinggal di Mesir dan dia pasti banyak belajar tentang kerajaan. Berbeda dengan Daud, Daud sama sekali tidak pernah, bahkan dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi Daud adalah pribadi yang tunduk. Dia punya sikap hati yang benar kepada Tuhan. Tentunya karena dia sangat bergaul karib dengan Tuhan. Dia sangat akrab dengan Tuhan. Dia sangat intim dengan Tuhan. Ketika dia mengembalakan kambing domba, banyak pujian, banyak mazmur yang dia nyanyikan bagi Tuhan.
Dan dia tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Ketika dia diurapi sebagai raja, di perikop waktu Samuel mengurapi dia menjadi raja, jelas di situ bahwa Samuel memilih raja, diutus Tuhan untuk memilih raja. Daud tidak pernah berbantah dan berkata, kenapa tidak memilih saudaraku? Karena saudaranya jelas lebih tinggi dan memang adalah pasukan bangsa Israel. Daud menerima karena satu hal yang saya belajar lagi, karena Daud itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, dia tidak pernah sombong. Itu terbukti ketika dia melawan Goliat, dia dipuji-puji, dan itulah akar yang membuat Saul membenci Daud. Tetapi sedikit pun tidak pernah ada terbersit Daud itu memegahkan dirinya. Daud itu sombong. Dan satu hal itu juga yang dilihat Tuhan, bahwa Daud punya penundukan diri yang benar. Dia sangat menghormati, dia sangat menghargai Tuhan. Bahkan Daud itu juga mempunyai hati yang lembut. Dia mudah dibentuk. Hatinya mudah dibentuk. Ketika nanti peristiwa banyak dia ditegur, Daud juga jatuh dalam dosa, tapi dia ditegur oleh Nabi Nathan tentang Batseba. Kita akan baca di perikop-perikop ke depan. Dia adalah orang yang mudah bertobat. Dia mengakui dan dia mudah bertobat, sehingga dia hatinya itu mudah dibentuk. Bahkan ketika Saul yang notabene menganggap dia musuh, mengejar dia dan membunuh dia, tetapi Daud tetap menghargai Tuhan dengan sikap hatinya bahwa itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau menyentuh orang-orang yang diurapi Tuhan. Daud sangat menghargai otoritas yang diberikan, yang ada di dalam hidupnya. Baik itu Saul sebagai rajanya, ataupun Nabi Nathan yang menjadi nabi. Kalau kemarin kita sudah membaca bagaimana dia curhat kepada Nabi Nathan, bahwa dia rindu untuk membangun bait Allah. Dan ketika Nabi Nathan menyampaikan pesan Tuhan, dia bisa menerima pesan itu. Dia tidak berbantah-bantah, sekalipun mungkin kita manusia berpikir, Daud dekat kok dengan Tuhan. Dia bisa meragukan apakah benar yang dikatakan oleh Nabi Nathan, karena dia bisa bertanya sendiri kepada Tuhan. Dan dia bisa juga ngobrol dengan Tuhan. Mengapa Tuhan aku tidak boleh begini begitu, tidak diizinkan membangun bait Allah. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia sangat menghargai otoritas di atasnya. Ketika pada saat itu Nabi adalah yang menjadi utusan Tuhan, dia tunduk. Ketika Nabi Nathan berkata bahwa engkau tidak akan mendirikan bait Allah, bahwa anakmu lah yang akan mendirikan bait Allah, Daud tidak pernah kecewa. Hatinya tidak kecewa. Bahkan dia, sekalipun bukan dia mendirikan bait Allah, kita akan baca di selanjutnya di dalam kisah hidup Salomo, bahkan apa yang menjadi kerinduannya dari sejak mula, bagaimana dia memperlakukan tabut Tuhan, bagaimana dia sangat rindu bahwa setiap hari dia boleh koramdeo dengan Tuhan, sehingga hanya dialah yang berinisiatif beratusan tahun tabut perjanjian, tabut Tuhan itu boleh kembali ke Yerusalem di masa pemerintahannya. Itu salah satu hal yang membuat betapa Daud itu sangat merindukan untuk terus hidup dekat Tuhan, dan bahkan dia mau bahwa Tuhanlah yang selalu memimpin bangsa Israel, sehingga dia rindu untuk membangun bait suci, dan Tuhan tidak mengizinkan itu. Dia tidak kecewa. Bahkan dia yang mempersiapkan semua bahan-bahan yang terbaik yang akan dibangun oleh Salomo. Jadi begitu hati Daud itu luar biasa ya, dia tunduk hormat menghargai Tuhan.
Dia menghargai otoritas yang Tuhan sudah taruh di setiap orang-orang yang ada di dalam hidupnya. Dan dia punya hati yang mudah dibentuk, dia mudah bertobat. Dan pada akhirnya di perikop yang kedua kita baca lagi tentang pegawai-pegawai Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi panitera negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti, dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Daud dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri ketika di perikop terakhir ini di ayat 15 berkata, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Daud tidak pernah egois, sekalipun dia sudah menjadi raja. Dia tidak pernah membanggakan dirinya. Dia hanya menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata kepada Goliat, aku datang, itu membawa nama Tuhan. Jadi tidak pernah dia sombong, dia tidak pernah meninggikan dirinya bahwa segala sesuatu itu dari dia. Ketika dia dipilih menjadi raja, yang seperti saya katakan, tidak pernah dia munculkan aku, misalnya Saul. Aku tidak bisa, Musa juga berkata, aku tidak bisa. Tetapi karena Daud sangat yakin bahwa semata-mata hidupnya itu bukan dirinya, tetapi itu karena Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu yang bisa saya bagikan, bahwa kita harus punya belajar hati seperti Daud. Hati yang taat, hati yang tunduk pada otoritas, terlebih kepada Tuhan, karena otoritas tertinggi kita adalah Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, Daud akan berkata iya. Daud akan berkata oke, karena Daud tahu bahwa hidupnya adalah semata-mata hanya Tuhan, dan dia sangat tahu Tuhan beserta di dalam kehidupannya. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih, Istriku. Jadi hari ini kita belajar dan kita percaya di dalam perjalanan hidup kita tentunya akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak peperangan, dan dari apa yang kita baca hari ini, kita percaya bahwa kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Tetapi dari ayat itu jelas, selain dari apa yang istri saya tadi sampaikan, kenapa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, karena perkenanan Tuhan kepada Daud, karena sikap hati Daud. Nah, itu yang perlu terus kita lakukan dalam hidup kita. Seperti Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Paling tidak ada dua hal yang mendasar kalau bicara soal hati, yaitu rendah hati dan lemah lembut. Sehingga kita ini menjadi orang yang mudah diajar, artinya kita taat setiap kali Tuhan mengajar kita seperti Daud. Dan lemah lembut itu artinya kita ini mudah dibentuk karena kelemah lembutan kita. Karena kelemah lembutan kita, hati kita itu mudah dibentuk. Nah, tapi selain dari apa yang istri saya sampaikan, ada satu hal yang saya tambahkan, karena ayat itu dengan jelas katakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Artinya ada saat di mana kita bukan hanya berdiam diri, tapi kita bertindak. Ya, memang ada beberapa ayat, contoh di dalam kitab Keluaran, atau di kitab Tawarik nanti ada beberapa hal kita lihat
kamu diam saja dan Tuhan berperang. Tapi yang dimaksud oleh diam saja itu tentu bukan karena pasrah, apalagi karena malas. Bukan. Tapi berdiam itu sebuah bentuk penyerahan diri, mengizinkan Tuhan yang berperang ganti kita. Tapi sekali lagi, dalam konteks perikop hari ini, firman Tuhan dengan jelas katakan, Tuhan yang memberi kemenangan kemanapun Daud pergi berperang. Artinya kita yang harus menghadapi situasi, masalah, persoalan, pergumulan, dan tetap percaya Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang turut bekerja. Karena terkadang seringkali justru banyak orang Kristen yang uh, lebih suka menggunakan istilah, yalah Tuhan kan berperang ganti kita, sehingga dia jadi malas, jadi diam saja, nggak melakukan apa-apa. Pakai alasan ayat firman, padahal karena dia pasrah atau karena dia malas. Tapi hari ini kita belajar, sekali lagi berkali-kali saya katakan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Tentu kalau kita mau menerima kemenangan yang Tuhan beri, tentu caranya harus mengikuti cara Tuhan. Dan kita yang kerjakan. Sama seperti beberapa hari yang lalu kita belajar, bahkan ketika seorang Daud pun, ketika dia melakukan cara yang salah, ya ada peristiwa yang membuat akhirnya dia menjadi marah. Nah, jadi hari ini mari lakukan bagian kita dan tentu itu dalam pimpinan tuntunan Tuhan dengan sikap hati yang taat, tunduk, hormat, respect, yaitu rendah hati dan lemah lembut. Sehingga hidup kita akan mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Karena seperti kitab Ayub pasal 7 ayat 1 katakan bahwa hidup manusia itu ya akan selalu bergumul di bumi, selalu berperang. Nah, saya nggak tahu peperangan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Walaupun saya percaya di level kita bukan lagi berperang dengan diri kita sendiri. Karena masih ada begitu banyak orang berperangnya masih dengan dirinya sendiri, dengan egonya, dengan karakternya. Nah, tapi saya percaya kita sudah menang di area itu karena karakter Kristus yang nyata dalam hidup kita. Atau mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi peperangan dengan situasi-situasi keadaan, baik itu kesehatan, ekonomi. Nah, lakukan saja bagian kita dalam tuntunan Tuhan dan percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan kalau itu bicara soal hubungan, suami istri kah, orang tua anak, hubungan dengan siapapun, ingat prinsipnya. Musuh kita itu adalah tipu muslihat iblis. Bukan darah dan daging. Bukan orangnya, tapi tipu muslihat iblis. Dan satu-satunya cara untuk melawan iblis cuman pakai firman. Hidup sesuai firman. Gak ada cara lain. Nanti di beberapa fase ke depan kita belajar tentang Daud lagi. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Tapi intinya mari hari ini terus menjaga hati kita, rendah hati, lemah lembut, supaya kita bisa diajar dan dibentuk, dan lakukan bagian kita dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan beri kemenangan. Oke, saya serahkan kepada Hengki, atau langsung Pak Yosia. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Bapa, ajari kami, dimanapun kami berada, baik di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga kami, biarlah kami memiliki hati seperti Daud, ketika menghadapi setiap masalah, kami datang kepadamu ya Bapa, kami membangun keintiman kepadamu, dan supaya kami juga memiliki hati yang sungguh rendah hati ya Bapa. Dan ajari kami untuk terus tidak membantah setiap apa yang firman Tuhan sampaikan ya Bapa. Bapa di dalam surga, biarlah keintiman kami mencari perkenanan-Mu, itulah yang akan memperluas pelayanan kami. Itulah yang akan memulihkan keluarga kami, bukan karena hebat dan kuat kami ya Bapa,
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Vincent. Tuhan, kau terus tambahkan berkat kasih karunia-Mu, berkati ia sebagai pendamping dari Pak Heri, berkati keluarga, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya, berkati dimanapun dia melakukan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak di surga, kami teringat juga untuk kami yang boleh hadir di tempat ini, kami berdoa khusus untuk Ibu Mirianti yang mendapat eh, tanggung jawab untuk di Jember. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang boleh menyertai dia baik di dalam tugasnya sebagai tanggung jawabnya dan terus dia menjadi terang dimanapun dia berada ya Bapak. Berkati juga semua petugas-petugas yang ada di sana, berikan roh yang tunduk dan roh yang eh, takut akan Engkau dan kami percaya Bapa pekerjaan tangannya itu semua karena perkenanan Tuhan. Tuhan yang boleh bekerja di sana. Bapak di surga kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami juga tahun depan akan menghadapi masa-masa pemilihan. Kami berdoa untuk pemimpin yang ada sekarang, untuk mereka boleh memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, berindukan untuk pemimpin-pemimpin yang baru. Kami percaya Bapak Tuhan, Engkau ikut campur, Engkau ambil bagian di situ. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau setia, kami mau tunduk dan taat kepadamu ya Bapak. Kami juga mau berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di manapun, pelayanan baik di Pelita maupun di denominasi manapun ya Bapak. Biarlah mereka belajar dari Daud, merendahkan diri, datang mencari perkenanan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memperluas pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk semua kami yang hadir ada di sini. Biar Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami Bapak, dan pelayanan dimanapun kami melakukannya ya Bapak. Biar kami melakukannya dengan dasarkan takut akan Engkau, dan memiliki hati yang mudah dibentuk ya Bapak, sesuai dengan perkenan-Mu. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan masuki hari baru ini bersama dengan Engkau. Kami butuh penyertaan-Mu yang sempurna itu di dalam hidup kami Tuhan. Jaga lindungilah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang berkawal, memagari, menyertai kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, Kristus itu menjadi nyata. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Di Jambi hujan Pak, Heri? Enggak, hari ini enggak.